Halo teman-teman. Setiap hari, mari belajar sedikit lebih banyak pengetahuan bersama kami. Sementara perang antara Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di dunia. Beberapa negara telah memanfaatkan fragmentasi komunitas internasional untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Di mana, Cina melakukan latihan militer besar-besaran di Laut Cina Selatan. Korea Utara diduga melanjutkan kegiatan pengembangan senjata nuklir. Jepang baru saja menegaskan kedaulatannya atas Kepulauan Kuril yang saat ini dikuasai oleh Rusia. Dan hari ini kita akan belajar tentang acara ini. Siapa sebenarnya Kepulauan Kuril itu? Mengapa Jepang membuat pernyataan saat ini? Pertama, kita akan mengkaji asal mula perselisihan antara Rusia dan Jepang. Pada zaman dahulu, Kepulauan Kuril dihuni oleh orang-orang Ainu. Kehidupan mereka cukup damai dengan berburu dan meramu. Hingga abad ke-17, di bawah Ratu Catherine II, penjelajah Rusia mengikuti negara matahari terbit untuk menaklukkan daratan yang luas, terbentang dari semenanjung Kamchatka hingga Kepulauan Kuril. Mereka memaksa Ainu untuk belajar bahasa dan memperoleh kewarganegaraan Rusia. Sejak 1795, Catherine II telah mengubah Kuril menjadi kepulauan yang menahan tahanan dan memungkinkan orang untuk bermigrasi dan tinggal. Pada saat yang sama, Jepang juga melakukan eksplorasi ke utara yang mengarah pada perselisihan antara kedua kerajaan. Namun, karena Rusia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tidak nyaman untuk bertarung, karena pulau-pulau ini tidak memainkan peran penting. Pada tahun 1855, Rusia mulai mencari peluang perdagangan dengan Kekaisaran Jepang yang kaya. Untuk meluncurkan, mereka menyerahkan 4 pulau di selatan Kuril sebagai hadiah di bawah Perjanjian Shimoda. Pada tahun 1875, mereka terus menandatangani Perjanjian Saint Petersburg, yang menurutnya, Jepang menyerahkan Pulau Sakhalin ke Rusia. Sebagai imbalannya mereka diberi kendali atas seluruh Kepulauan Kuril. Memasuki tahun 1904, Kekaisaran Rusia dan Jepang sama-sama berada di puncak dan ambisius. Mereka ingin memperluas wilayah mereka ke Manchuria dan semenanjung Korea. Karena kedua negara mendeklarasikan, "It's my piece of cake," mereka terlibat perkelahian. Akibatnya, Rusia dikalahkan dan armada Pasifik tidak mampu lagi berperang. Pada tahun 1905, Perjanjian Portsmouth untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Jepang ditandatangani. Di mana, Rusia harus menyerahkan bagian selatan Pulau Sakhalin ke Jepang. Dari akhir abad ke-19 hingga sebelum Perang Dunia II pecah, Kekaisaran Jepang seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Mereka berturut-turut menaklukkan Pulau Taiwan, semenanjung Korea dan wilayah Manchuria. Jika keserakahan mereka telah mencapai titik terendah, Jepang hari ini bisa jauh lebih kuat. Namun, menyebutnya sebuah kerajaan, setiap orang memiliki ambisi. Jepang memasuki Perang Dunia II dan kehilangan semua yang telah direbutnya. Kekaisaran Rusia yang diwarisi oleh Uni Soviet merebut kembali seluruh Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan. Meski menguasai kedua kepulauan tersebut, ada satu kondisi yang belum terselesaikan. Sebelum Uni Soviet memasuki perang di teater Pasifik, mereka membuat kondisi dengan sekutu mereka. Termasuk Inggris dan Amerika Serikat bahwa, setelah menang, mereka harus memaksa Jepang untuk mengembalikan Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan kepada kami. Oke. Setuju. Pada tahun 1951, pada penandatanganan Perjanjian Damai dengan Jepang, dengan partisipasi 51 negara. Ketika Uni Soviet meminta agar teks tersebut memuat klausa tambahan, pengakuan kedaulatan mereka atas Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan, itu tidak diterima. Alasannya sangat lucu karena Jepang tidak setuju, negara yang kalah berhak berbicara. Setelah itu, delegasi Soviet pergi dan tidak menandatangani perjanjian. Karena itu, secara teori, masih ada perang antara Rusia dan Jepang, karena kedua belah pihak belum menandatangani perjanjian damai. Jadi, setelah berkali-kali menandatangani perjanjian antara Rusia dan Jepang, saat ini, Sakhalin dan seluruh Kepulauan Kuril nyatanya masih dikuasai Rusia. Setelah banyak tuntutan lisan yang gagal, Jepang melepaskan klaimnya atas Sakhalin. Dan hanya bagian selatan Kepulauan Kuril yang tersisa. Kuril Selatan merupakan tempat dengan sumber daya perikanan yang melimpah, karena terletak di tengah persimpangan dua arus laut panas dan dingin. Namun, banyak spesies ikan bukanlah masalah utama bagi Jepang.
Kuril Selatan adalah salah satu dari sedikit wilayah di Rusia Timur yang tidak membeku di musim dingin. Oleh karena itu, sebuah pangkalan militer telah didirikan di sini sejak zaman Soviet, untuk melakukan pertahanan sekaligus melindungi kapal-kapal yang akan berlayar ke Samudra Pasifik. Dan itu juga mengapa Jepang mencoba mencari setiap kesempatan untuk merebut kembali wilayah utaranya. Sebuah pangkalan militer Rusia tepat di sebelah Jepang membuat orang Jepang menghabiskan banyak malam tanpa tidur. Pada 8 Maret 2022, ketika Rusia dan Ukraina memasuki fase perang yang menegangkan, Menteri Luar Negeri Jepang dengan berani mengumumkan kepada media, dengan mengatakan, Kuril Selatan adalah wilayah khusus dan bagian integral dari Jepang. Mengapa mereka memilih momen ini untuk angkat bicara? Sebab, dalam banyak negosiasi sebelumnya dengan Rusia, Jepang selalu mendapat hasil, jaga status quo. Oleh karena itu, ini dapat dilihat sebagai peluang untuk membuka secerca harapan baru sejak Putin memerintahkan serangan ke Ukraina. Jepang termasuk yang paling agresif dalam menghukum Rusia. Selain sanksi yang umumnya dikeluarkan dari Barat, mereka juga memiliki sanksi tersendiri. Secara khusus, yang terberat adalah pembatasan impor dan ekspor dengan sebagian besar komoditas penting diperdagangkan dengan Rusia. Tindakan Jepang ini memiliki 3 tujuan. Salah satunya adalah bahwa Jepang ingin menyenangkan sekutunya dan Amerika Serikat. Kedua, Jepang ingin menentang perang. Dan ketiga, Jepang ingin Rusia membuat konsesi di meja perundingan. Karena setelah perang berakhir, perekonomian Rusia dipastikan akan mengalami krisis. Jika mereka ingin mengurangi kerusakan, solusi terbaik adalah membuat konsesi. Namun, mengingat pentingnya Kuril Selatan di Rusia Timur, mundur selangkah akan seperti kehilangan bagian tubuh. Belum lagi, itu akan menjadi presiden bagi negara lain untuk menekan Rusia, ketika Rusia merasa Rusia melemah. Jadi, mari kita tunggu dan lihat apa keputusan Putin nanti. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.